Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Manajerial. Yang mana di sini akan kami bahas mengenai teori dan estimasi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Untuk selengkapnya silahkan tonton video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fihadina, NIM terakhir 197. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya. Nah, biaya dalam pengertian ekonomi ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Nah, biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi, kemudian yang kedua yaitu bahan-bahan pembantu, yang ketiga upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur, kemudian yang keempat yaitu penyusutan peralatan produksi, kemudian yang kelima yaitu uang modal, yang keenam yaitu biaya penunjang seperti biaya angkot, biaya administrasi dan sebagainya, dan yang ketujuh yaitu biaya pemasaran, yang kedelapan yaitu uang pajak. Kemudian jenis-jenis biaya terbagi menjadi tiga, yaitu biaya yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang merupakan bahan secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Kemudian yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung ditempatkan dan didayagunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produk, jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi yang menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Kemudian yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik, yang umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan pabrik yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu biaya eksplisit dan yang kedua yaitu biaya implisit. Nah, biaya eksplisit yaitu semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran. Kemudian yang kedua yaitu biaya implisit, yaitu biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya penyusutan barang modal dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan biaya produksi jangka pendek, di mana biaya produksi jangka pendek dalam hubungannya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung atau direct cost, yang mana biaya langsung ini merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi memang biaya langsung ini atau direct cost itu adalah biaya-biaya yang dapat kita ketahui secara langsung. Seperti biaya bahan baku, kita kan tahu secara langsung bahwasanya berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk pembuatan biaya bahan baku. Lalu selanjutnya adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya biaya lampu penerangan atau air, karena kan biaya lampu penerangan itu adalah biaya yang habis pakai, jadi dibayarnya setelah digunakan, seperti itu. Nah, kemudian dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan itu dapat dihitung melalui beberapa rumus. Yang pertama adalah biaya total, di mana total cost atau TC
yaitu biaya meliputi keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi. Lalu di mana aktivitas produksi ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Lalu selanjutnya adalah biaya tetap atau variabel ini, biaya tetap fixed cost, yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Contoh biaya telepon, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah biaya variable cost, di mana tadi kan kita ketahui bahwasanya biaya variable cost itu adalah termasuk salah satu indikator dari biaya total. Nah, biaya variabel atau variable cost ini, selanjutnya yaitu biaya total rata-rata atau average total cost atau ATC. Nah, biaya total rata-rata ini merupakan biaya yang apabila biaya totalnya TC-nya itu untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Jadi untuk mencari biaya rata-ratanya yaitu dengan membagi biaya total atau total cost-nya itu dengan quantity atau jumlah produksi dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost (AFC). Biaya tetap ini yang dibelanjakan untuk menghasilkan setiap unit produksi. Jadi efisi ini dapat dikatakan sebagai modal kita dalam melakukan proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Nah, average variable cost ini sama dengan average fixed cost, yaitu untuk dibelanjakan sebagai bahan baku atau modal produksi seperti itu. Hanya saja kalau average cost itu kan biaya tetap, nah ini biaya variabel. Nah, selanjutnya itu biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal ini merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah satu unit output. Jadi marginal cost ini apabila kita ingin menambah produksi, nah biaya yang dikeluarkan yaitu biaya yang termasuk dalam biaya marginal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi jangka panjang. Nah, untuk periode produksi jangka panjang ini periode produksi di mana produsen dapat mengubah faktor produksi tetap atau jangka waktu yang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Jadi tidak tetap seperti pada jangka pendek, biaya produksi jangka pendek. Dan di dalam produksi jangka panjang ini, perusahaan dapat mengubah faktor produksi atau input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Jadi dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah ataupun variabel. Artinya perusahaan dapat menambah tenaga kerja, jumlah mesin, peralatan dan luas bangunannya. Dan cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas yang namanya kapasitas produksinya. Di sini ada faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan, yaitu tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini yang pertama yaitu biaya rata-rata jangka panjang atau ALC singkatannya. Nah, untuk ALC ini biaya total rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output. Jadi ALC sama dengan LTC dibagi Q. Jadi keterangannya ALC ini biaya rata-rata jangka panjang dibagi sama jumlah outputnya. Yang kedua ada biaya marginal jangka panjang, yang mana singkatannya adalah LMC. Untuk biaya marginal jangka panjang ini adalah tambahan biaya karena
menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Jadi biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan rumusnya, yaitu biaya marginal jangka panjang sama dengan perubahan biaya total jangka panjang dan sama dengan perubahan output, atau LMC sama dengan delta LTC sama dengan delta Q. Jadi Q-nya itu adalah outputnya di sini. Dan yang ketiga, biaya total jangka panjang, yang mana singkatannya adalah LTC. Jadi untuk LTC ini ataupun biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semua bersifat variabel. Jadi biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan menggunakan rumus LTC sama dengan LTC sama dengan LVC. Keterangannya, biaya total jangka panjang sama dengan biaya variabel jangka panjang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.